memasuki KKMB, perkenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Komoro Buddha Bangun, kepada yang kami muliakan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Fakhrul Razi SIP SHMH dengan tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang kita dapatkan dalam hidup ini. Dalam situasi Covid ini tentu saja yang utama adalah nikmat iman dan nikmat sehat. Oleh karena itu kita bisa dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak pernah lupa, selalu kita panjatkan kehadirat Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Yang kami muliakan Tuan Guru Muji dan keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu membimbing di pesantren ini, serta anak-anak sekalian, merupakan kebahagiaan yang luar biasa buat saya pada hari ini bisa berkunjung ke pesantren ini, bisa bertemu dengan Tuan Guru Termuji yang Pak Jokowi selalu berpesan kepada saya yang lalu, kalau menak ke Lombok jangan lupa singgah di Tuan Guru Termuji dan sampaikan salam hormat saya. Dan beliau tidak lupa pesan, doakan semua sebagai supaya Tuan Guru Termuji selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dapat membimbing kita semua, menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin di seluruh pelosok dunia. Dan tadi saya juga bersyukur bisa berdoa bersama beliau berdua, mendapat banyak pesan-pesan, dapat doa-doa yang insya Allah akan saya lanjutkan nanti setelah saya, meskipun saya sudah meninggalkan pesantren ini. Karena doa-doa, zikir-zikir yang beliau ajarkan, saya yakini sekali memang harus itu kita amalkan. Adik-adik sekalian yang saya sayangi, pesantren adalah tempat yang luar biasa. Di pesantren kita tidak diajarkan hanya sekadar iman dan takwa, yang itu pasti, juga diajarkan tentang akhlak paling utama, akhlak yang terpuji, ditambah dengan berbagai ilmu-ilmu lain. Sehingga kalau di mata saya, kalau namanya tamatan pesantren, pasti ilmu agamanya tinggi, kesetiaannya kepada tanah air sangat luar biasa. Dan lagu-lagu tadi Isbul Waton Minal Iman, saya suka sekali itu. Kalau dengar lagu itu pasti saya semangat. Apalagi saya mantan tentara, begitu dibilang jangan kembali pulang sebelum kita yang menang, biar mayat terhampar di. Wah, itu lagi. Untuk bangsa kita berjuang. Itu pasti asalnya pasti ajaran dari Tuan Guru Termuji. Kembali, Islam memang agama yang luar biasa. Agama yang memberikan rahmat bagi alam semesta. Sehingga rumusan saya itu, kalau ada orang yang menafsirkan Islam kemudian membuat orang lain susah, membuat orang lain terancam, membuat orang lain merasa
dimusuhi, saya katakan pasti ada yang salah dia menafsirkan Islam. Karena Islam itu agama yang membawa rahmat bagi alam semesta. Teman-teman non-muslim yang ikut saya, selalu saya ajak kegiatan gini. Pasti mereka nggak tahu Pak, mungkin ada juga nggak gitu ya. Mereka menghargai luar biasa Pak Islam kembali, sehingga kalau ada yang menyimpang dari itu, pasti dia ada yang salah dalam menafsirkan. Dan adik-adik semua sangat beruntung karena di sini dibimbing oleh ustadz-ustadz, pembimbing-pembimbing semua luar biasa. Dan utamanya di sini ada tokoh yang sangat luar biasa, yang bukan saja adik-adik, kami saja di pusat tingkat nasional sampai dengan presiden selalu ingin memberikan minta petunjuk kepada beliau, yaitu Tuan Guru terpuji. Saya saja yang bertemu sekali-sekali dengan beliau, saya bersyukur sekali. Apalagi adik-adik, anak-anak yang tiap saat ketemu dengan beliau, jangan lupa betul-betul sebanyak mungkin menyerap ilmu dari beliau, mencontoh dari akhlak-akhlaknya. Insya Allah adik-adik ke depan akan jadi manusia yang berguna. Indonesia negara yang beragam, bermacam-macam agama. Kunci utama persatuan bangsa adalah kerukunan umat beragama. Negara yang umatnya tidak rukun, negara yang umat beragamanya tidak rukun pasti tidak akan ada persatuan. Karena memang itu faktor yang sangat utama di dalam mempersatukan bangsa. Kita bangga bahwa dulu tokoh-tokoh pemuka agama kita pada saat yang zaman menjelang kemerdekaan itu bersama-sama beberapa tokoh dari agama lain telah merumuskan pedoman-pedoman bernegara kita, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45, dan Kebinekaan Tunggal Ika kita. Islam pasti mendukung kami ini. Kenapa? Karena memang pada dasarnya justru itu dirumuskan oleh tokoh-tokoh Islam, namanya mohon maaf tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama pada saat itu. Dan itu menjadi pegangan kita bersama. Kalau saya bisa katakan, kalau Islam kita baik, Islam yang rahmatan lil alamin, hampir pasti sejalan dengan 4 pilar yang saya sebut tadi. Karena memang itu dirumuskan oleh tokoh-tokoh Islam. Kadang-kadang ada yang mencoba membawa Islam, katakan menurut keyakinannya sendiri, dan merasa orang lain yang beda keyakinannya jadi musuh. Dan saya yakin Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kalau saya mengatakan begini, setiap orang beragama harus merasa agama yang terbaik itulah agamanya, tidak ada agama lain. Tapi dia juga harus menghormati orang lain yang berpandangan sama untuk agamanya. Dan itulah kunci
kerukunan. Kalau di Islam Tuhan mengatakan sengaja menciptakan manusia berbeda-beda untuk lita'alafu, supaya kamu saling kenal, kata Tuhan. Saya baca memang arti lita'alafu itu saling kenal, tapi saya ditambahkan penjelasan oleh beberapa ahli, termasuk Habib Lutfi Jenderal. Dia bilang, saya kira baru Tuan Guru juga setuju. Lita'alafu itu bukan hanya saling kenal, itu juga bermakna saling bantu, saling kerja bersama untuk sesuatu yang membawa maslahat bagi umat manusia. Oh, saya bilang terima kasih, ya, bukan hanya saling kenal. Jadi dengan demikian Tuhan sengaja menciptakan kita berbeda-beda dengan tujuan itu, kita saling kenal dan kerjasama, dan tapi tidak sedikit pun menggoyahkan iman dan takwa kita masing-masing. Saya sering kadang-kadang contohkan dengan, saya punya sahabat namanya Luhut bin Syar Panjaitan. Dari Taruna kami sama-sama. Sampai sekarang pun orang bilang di mana ada Farul, di situ ada Luhut. Dia agamanya Kristen, saya agama Islam. Tapi agama kami tidak sedikit pun terganggu. Dia tetap aja Kristen yang baik, saya tetap aja Islam yang baik. Jadi mungkin betul kata Tuhan, kita akan berbeda-beda supaya kita lita'alafu, saling kenal, saling menghormati, mungkin saling bantu satu sama lain dalam kaitan membangun kemaslahatan umat. Adik-adik yang baru masuk, mau masuk atau mahasiswa baru atau mahasiswa? Hah? Oh, lewat daring ya, lewat daring betul. Nah, belajar daring ini betul sungguh-sungguh membutuhkan kesungguhan juga, karena sistem yang kita bangun belum baik. Karena kan tidak ada orang mungkin berbau bahwa pada tahun sekian, mulai bulan sekian akan ada COVID-19, belum tahu. Kalau tahu mungkin dari dulu-dulu kita sudah siapkan bagaimana sistem pelajaran daring yang baik. Kan kita belum, tiba-tiba aja kita menghadapi situasi begini, kita bingung. Kemudian muncullah cara pembelajaran daring yang kita semua umumnya belum siap. Guru belum siap, sistem belum siap, murid belum siap, apalagi orang tua murid. Kalau ditanya oleh anaknya gimana ini, aduh nggak tahu mama, nggak tahu apa, nggak tahu itu. Tanya sama guru kamu. Ya. Jadi kita semua belum siap. Oleh sebab itu perlu kesungguhan sama-sama kita. Jadi jangan sampai sistemnya pun belum begitu baik, tapi kita yang belajar juga nggak niat. Jadi betul-betul kita usahakan supaya betul-betul daring ini sempurna. Pesantren memang tidak kita wajibkan untuk segera masuk tatap muka. Kita serahkan sepenuhnya kepada pengelola pesantren masing-masing. Tapi kami berpikir selama pesantrennya itu aman COVID, ustadz-ustadznya aman COVID, santri yang masuk aman COVID, kemudian melakukan protokol kesehatan dengan ketat, insya Allah kita semua terhindar dari COVID-19. Tapi kalau tidak taat dengan protokol kesehatan, berbahaya. Nanti kita menjadi bisa klaster baru. Tapi kalau seandainya ada pun, kami pesan segera diambil langkah-langkah tindak dan jangan didiamkan. Beritahu kepada kami dan pasti kami bantu. Asal betul-betul dilaporkan. Tapi kalau didiam-diamkan kami nggak tahu gimana kami mau bantu. Ada yang protes pernah. Kami kena COVID nggak ada bantuan tian agama sama sekali. Bapak nanti kelompok siapa? Kita nggak tahu. Iya Pak, kami lapor takut diumumkan nanti kami malu. Loh jangan gitu. Laporkan pasti kami tidak akan umumkan kok. Kenapa sih mempermalukan orang itu? Pasti kita nggak niat mempermalukan orang. Yang kita niat hanya membantu supaya semuanya bisa kembali. Kembali pesantren memang silakan dikembangkan masing-masing, termasuk madrasahnya. Madrasah juga kami begitu. Kami serahkan sepenuhnya. Karena ada yang protes, Pak di tempat kami betul-betul aman. Masa nggak boleh? Kita bilang boleh. Dengan tadi itu harus aman betul. Tapi kemudian kalau terjadi kasus segera tutup kembali, kemudian juga evaluasi lagi
yang ada kasus segera kita dilaporkan dan segera kita ambil langkah pengobatan. Tapi sejauh ini kelihatannya masih sangat kecil madrasah yang buka ya, karena kehati-hatian. Mungkin bisa jadi madrasahnya oke, tapi orang tua murid tidak mau. Saya kira harus dua-duanya harus mau. Kalau nggak mau ya nggak boleh buka. Tapi kita berharap bersama ke depan betul-betul mudah-mudahan COVID ini segera berlalu, kita bisa belajar kembali seperti biasa. Kepada adik-adik calon mahasiswa baru ini, kita kembali saya pesankan tadi, belajar dengan baik. Kalian beruntung berada di Yayasan Pondok Pesantren Kamalul Huda Lumbu yang memang luar biasa. Manfaatkan kesempatan yang luar biasa ini untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kalian tidak manfaatkan, sayang. Apalagi di sini kita punya orang tua yang tempat kita selalu minta petunjuk dan pesan-pesan. Kembali sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bangga sekali saya bisa berada di pesantren ini, khususnya bertemu dengan Tuan Guru Muji, yang tadi saya juga sangat bangga karena beliau memberikan pesan-pesan pribadi kepada saya, dan rasanya belum pernah saya menerima pesan-pesan pribadi yang disampaikan seorang guru besar seperti itu. Insya Allah saya akan melaksanakan pesan-pesan yang mulia Tuan Guru Muji. Dan mudah-mudahan dengan itu Tuan Guru juga selalu sehat dan kita semua mampu melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya demi pembangunan umat dan pembangunan bangsa ke depan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.